Di video ini, saya akan membahas bagaimana sih langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengatasi diare. Sebelum video ini dimulai, pastikan kalian semua sudah like, komen, subscribe channel ini, dan share video ini ke semua teman-teman dan keluarga kalian agar semuanya mengetahui informasi ini ya. Kalian semua pasti sudah mengetahui kan apa itu diare? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai diare itu sendiri. Diare merupakan kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar lebih sering daripada biasanya, dan feses yang dikeluarkannya pun lebih encer atau cair. Biasanya diare ini akan berlangsung dalam beberapa hari saja, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu diare dapat berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kenapa sih diare itu bisa terjadi dan apa penyebabnya? Yuk kita cari tahu. Diare dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada diare akut, yang kedua ada diare kronis. Diare akut merupakan diare yang pada umumnya sering terjadi. Diare akut ini dapat berlangsung sekitar 3-7 hari. Penyebab dari diare akut ini adalah adanya infeksi pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun parasit yang terdapat pada makanan atau minuman yang kita konsumsi yang mana telah mengalami kontaminasi dan tidak bersih. Selain itu, penyebab dari diare akut ini adalah keracunan makanan dan juga dapat disebabkan karena seseorang tidak melakukan cuci tangan sebelum makan atau setelah dari kamar mandi. Gejala yang ditimbulkan dari diare akut ini adalah yang pertama, seseorang akan mengalami sakit dan kram pada bagian perut. Kemudian akan terjadi sakit kepala, demam, nafsu makan akan menjadi hilang, kemudian akan terdapat darah atau lendir pada feses, atau bahkan terjadi dehidrasi karena seseorang kekurangan cairan pada tubuh. Jenis diare yang kedua yaitu diare kronis. Diare kronis merupakan diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Diare kronis ini merupakan diare yang sudah parah dan dapat mengancam nyawa seseorang. Hal tersebut dikarenakan diare kronis ini dianggap sebagai penyakit yang serius, terutama pada seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang lemah. Penyebab dari diare kronis adalah yang pertama, adanya gangguan pada usus seperti penyakit radang usus. Yang kedua, penyakit pankreas. Yang ketiga, tubuh mengalami intoleransi makanan atau minuman seperti susu sapi, protein kedelai, atau yang lainnya. Yang keempat, dapat juga disebabkan karena adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Dan yang terakhir, dapat juga disebabkan karena efek samping dari obat-obatan seperti antibiotik. Gejala-gejala yang mungkin muncul ketika seseorang mengalami diare kronis adalah seseorang akan merasakan sakit perut yang berat, kemudian akan merasakan demam, berat badan akan menurun, muntah darah, pucat, serta berkeringat pada malam hari. Penyakit diare ini sangat umum terjadi pada semua orang di usia berapapun. Nah, kalian semua jangan menganggap remeh ya penyakit ini, karena jika penyakit ini semakin parah akan menyebabkan komplikasi seperti dehidrasi. Jika tubuh mengalami dehidrasi akibat diare yang parah, yang mana telah dilakukan penanganan atau bahkan tidak melakukan penanganan sama sekali, akan dapat menyebabkan penyakit pada ginjal atau gangguan pada ginjal. Nah, berbahaya bukan jika diare tersebut tidak segera ditangani? Untuk itu, langkah awal yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi diare adalah dengan meminum air rebusan dari daun jambu biji. Mengapa memilih daun jambu biji? Karena daun
daun jambu biji ini mampu memekatkan kotoran ketika diare yang berlangsung terlalu encer atau cair. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa daun jambu biji ini juga mengandung beberapa bahan aktif yang mana memiliki efektivitas sebagai anti diare, terutama pada penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja sih bahan aktif yang terkandung dalam daun jambu biji yang dapat digunakan sebagai anti diare? Nah, bahan aktif tersebut yaitu yang pertama, flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan alkaloid. Senyawa yang terkandung di dalam daun jambu biji ini, yaitu seperti tanin, dapat menimbulkan rasa sepat pada daun tersebut, serta memiliki fungsi dalam melancarkan saluran pencernaan, serta dapat mengerutkan usus sehingga gerakan peristaltik pada usus tersebut berkurang. Minyak atsiri yang terkandung dalam daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme dengan cara mengganggu proses terbentuknya membran atau dinding sel. Selain itu, alkaloid yang terkandung dalam daun jambu biji memiliki fungsi sebagai antibakteri. Selain itu, daun jambu biji juga mengandung senyawa lain loh, yaitu quercetin. Nah, quercetin ini merupakan turunan dari flavonoid yang mana memiliki potensi sebagai anti diare dan merupakan senyawa yang paling efektif sebagai anti diare. Senyawa quercetin ini mampu menurunkan kontraksi yang terjadi pada usus sehingga mampu menghentikan diare yang terjadi. Nah, banyak kan manfaat yang dimiliki dari daun jambu biji ini? Selain dapat melancarkan saluran pencernaan, juga dapat menghentikan diare yang terjadi. Sehingga daun jambu biji ini dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam mengatasi diare. Bagaimana sih cara membuat air rebusan dari daun jambu biji? Nah, buat kalian yang penasaran cara pembuatannya bagaimana, pembuatannya itu mudah sekali loh. Yuk ikuti cara pembuatannya. Nah, kalian semua dapat mengonsumsi air rebusan daun jambu biji ini ketika diare yang kalian alami belum begitu parah, di mana air rebusan daun jambu biji ini digunakan sebagai langkah awal untuk mengatasi diare. Untuk hasil yang optimal, kalian dapat mengonsumsi air rebusan daun jambu biji ini secara teratur. Buat kalian semua, tetap ingat jaga kesehatan dengan mencuci tangan, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Sekian video dari saya, semoga video ini memberikan informasi dan manfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.